lupa ya, bukan alah Katolik dia yang ngomongnya masih lajang, bukan. Jadi aku bilang sama dia, gini aja lah aku bilang. Bagus ya, kita. Bang Cuma. Cuma iya, saya Blender pernah jadi dia melanggar 100 perintah Allah SWT pada manusia yang tercatat dalam Quran ya. Itu salah satunya di Quran surah 17 Al-Isra 23 itu jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak menghormati orang tua gitu. Itu saya banyak ya tentang Bang Blender. Tapi sekarang alhamdulillah dia udah punya komal, bagus lah Bang Blender. Sebelumnya tuh Bang Blender pernah sama saya sekali aja udah berapa kali karena itunya kan berbicaranya dengan nada kasar lah. Itu kita lihat di Quran surah 20 Taha itu nomor Taha ya. Kok banyak kali pun suaramu iya, kan? Taha apa-apanya. Surah apa? Surah ini loh Bang, Al-Hujurat. Terus Al-Hujurat, ya. Terus apa bahasanya di sana Bang? Itu suaranya Bang Blender tinggi-tinggi, kan TikTok kan punya aturan kalau boleh suaranya tinggi, tapi kalau negatif akunya langsung begitulah. Makanya tadi saya naik sama Bang Blender, jadi ini ya katanya masih nunggu Bang Juma. Sekarang kita kembali ke topiknya Bang. Itu lanjut lagi Bang. Tadi apa itu? Bahasan apa ini? Itu tentang Yesus. Pembahasannya kan ini Bang, Yesus dan Isa. Dari tadi aku sudah menunjukkan di Al-Quran Nabi Isa tidak ada pernah mengatakan dirinya Tuhan. Oke, dari versi Al-Quran. Ketika ditanya Allah, nah bahkan dia di akhir zaman akan datang untuk menjadi saksi. Nah dari versi Bible juga banyak juga ayat menunjukkan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Tapi mereka juga yang masa pening juga. Aku makanya tadi bahas lontong sama dia, udah emosi. Tapi karena udah santun, udah banyak dalil. Kutanya sama dia, Mangrove, seandainya nanti Yesus datang, Mangrove sini kok. Kata Yesus nih, coba aku tanya sama kau, pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan? Coba, apa jawaban? Yuk. Apa Mangrove? Jawabannya apa kira-kira? Ya kalau Bang Juma, ini ada Bang Juma juga ya, bentar. Bang Juma, jadi kalau umat iman Kristen itu udah mengatakan bahwa udah final dikanonisasi bahwa Yesus dikatakan Tuhan itu setelah kita melihat dari perjanjian lama dan Alkitab itu sendiri. Tapi kalau menurut Islam, saudaraku Islam mengatakan bahwa Tuhan harus mengatakan bahwa sembahlah aku, itu memang tidak pernah, tapi di samping itu Tuhan Yesus pun tidak pernah menolak kalau disembah sebagai Tuhan dan Allah itu. Pernah nggak Yesus itu menolak ketika dia dipanggil Sapam? Sapam, mau kemana? Pernah nggak Yesus menolak? Nggak pernah menolak. Sapam. Tidak pernah menolak. Tidak pernah. Berarti dia Sapam. Berarti dia Sapam. Enggak pernah. Berarti dia Sapam, betul. Berarti Yesus ini Sapam karena nggak pernah menolak dipanggil Sapam kan ya? Iya betul, karena dia tahu diri kan, tahu bahwa dia yang maha pencipta, jadi dia pernah tidak menolak itu Bang. Ya, dan berarti dia juga Sapam. Iya, kalau mau dikata saya ikut arusnya Bang Juma ya, kalau bilang Sapam yes, karena tidak menolak kalau dia sebagai Sapam. Kalau dia penjual es cendol? Iya juga, karena memang hal demikian. Jadi apapun yang tidak pernah Yesus tolak, itulah Yesus gitu. Iya, tapi kita kembali ke yang bahaya ini. Kenyataan yang ada. Gimana dong, Bang Blender? Gimana ini Bang Blender? Sebentar dulu ya, Bang Gembala Wedus, izin dulu. Gembala Wedus. Ya, Gembala Wedus, Islam Kristen. Islam Bang. Islam di bawah dulu ya, Bang ya. Nadia di bawah dulu itu ya, mau nyapa dulu. Ya, mohon maaf ya. Teman-teman saudara-saudaraku yang muslim, terkhusus yang muslim, kita di sini memang niat untuk berkolaborasi dengan Bang Juma. Kita berharap ya, teman-teman muslim, kita mengharapkan apa yang kita sampaikan ya, kami berharap apa yang kami narasikan ini mengharapkan pendeta-pendeta naik. Nah, ketika kalian tidak berani naik, berarti apa yang kami sampaikan itu adalah benar. Berharap kalian bisa berani naik. Berharap.
Apa yang kami sampaikan, alhamdulillah banyak yang mualaf. Makanya bantah narasi kami, naik ke atas, buktikan. Kalau tidak mau mualaf, jangan nanti ada umat Kristen mencari kebenaran, bertanya dia mau mendapat kebenaran, kalian gelisah. Gelisah kalian DM orangnya. Jangan gitu. Ayo sekarang buktikan. Buktikan kepada kami. Jadi saudara-saudaraku yang muslim, mohon maaf ya. Kami mengharapkan di sini 4-5 slot lagi buat Kristen. Ya, 5 slot lagi buat Kristen. Mohon saudara-saudaraku yang muslim. Kan kita buktikan, ya. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, berarti Islam agama benar. Selesai. Oke, lanjut. User, selamat siang user. Mohon maaf sebesar-besarnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lolos abang ini. Salam dari Lombok Bang Zuma. Oke. Ya Lombok. Ao. Salam di Lombok. Maju terus Bang Zuma. Saya dukung Bang Zuma sama teman-teman. Oke, baik. Bang Zuma. Siap. Zuma. Ya. Terima kasih ya Bang. Ya, turun Bang. Yes. Bang, di bawah Ya, tuh Bang, temanya tuh Denara. Bang. Teman-teman di bawah, temanya itu khusus yang Kristen naik. Kalau kalian minta naik berarti Kristen. Hati-hati kalian. Tengok temanya tuh, beserak kalian nanti. Jangan. Yang Muslim. Yang Muslim, tolong tengok bacaan tema di bawah. Khusus Kristen yang naik. Ayo, kalau kalian minta naik, jadi minta tolong ya teman-teman ya. Kita ngarap nih. Oke, lanjut. Mangrove. Kau, aduh janganlah Mangrove. Aku makan Jadi lontong sama saya kasih dalil, ada 5 dalil ya. Nanti setelah itu Bang Zuma atau Bang Blender boleh membantah ya. Kita lihat dari Oke, silakan. kata-kata Tuhan Yesus yang mengajarkan hal tentang kerajaan ya, untuk mengikuti dia itu. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kedua, nanti Bang Zuma boleh ini ya, saya pelan-pelan aja. Ya. Kita lihat. Yang kedua, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ketiga, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu Matius 5 ayat 16. Ya. Kita satu lagi yang keempat, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 7-8. Oke. Terus yang kelima, jawab Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37-40. Silakan Bang. Oke, baik. Pertama, sebelum kita lebih jauh, saya mau tanya dulu. Ketika ada kata humin dalam bahasa Yunani, humin yang merujuk kepada kamu, mu, kalian, terus kamu, mu, kalian, apalagi Anda. Itu Yesus sedang berbicara dengan siapa rupanya? Orang Yahudi apa orang Kristen di situ? Orang Yahudi apa orang Roma? Ya, itu dulu. Orang, ya, kalau kelihatan dia dari kalau secara Yahudi. Yahudi. Berarti ini tidak sedang berbicara kepada kita kan? Tidak sedang berbicara kepada Kristen dan juga tidak sedang berbicara kepada Islam kan? Berarti ucapan Yesus itu ruang lingkupnya hanya untuk mereka, bukan? Bukan untuk kita. Betul nggak? Betul. Lalu siapa kita ini ngurus-ngurusin? Siapa kita ini ngurus-ngurusin? Siapa kita ini kok ngikut-ngikut? Seakan-akan Yesus itu berbicara kepada kita. Kita ini siapa coba? Kita di situ siapa? Apa hubungannya? Yesus berbicara dengan kaumnya, dengan umatnya. Terus kita ini apa hubungannya? Itu kalau
Bentar Bang Juma, kalau kita lihat dari Yesus setelah menjadi dibaptis sama Yohanes Pembaptis, artinya dia menyatukan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya kepada domba-domba yang sesat, kepada orang Israel sama orang Yunani, itu menyatukan. Artinya dia digenapi semuanya untuk menyempurnakan menjadi satu, bukan menjadikan dua. Gak bisa. Itu ucapan siapa itu? Itu ucapan Paulus kan? Ucapan Lukas. Maksudnya Yesus kan dibaptis, betul kan Bang Cuma? Iya, dibaptis, ditobatkan Yesus itu. Untuk menyatukan antara orang Yahudi sama orang Yunani atau orang bangsa-bangsa lain. Gak ada. Justru ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi Yahudi, kata Yesus nih, endingnya di Yesus nih, karena Yesus ini adalah nabi terakhir bagi Israel. Apa kata Yesus dalam Matius 21:43? Sebab itu aku berkata kepadamu, kepadamu, wahai Bani Israel, kerajaan Allah akan diambil dari kamu, wahai Bani Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Yesus mengatakan kerajaan Allah yang diberikan kepada para nabi untuk Bani Israel, itu kata Yesus akan diberikan kerajaan itu kepada bangsa lain. Nah sekarang bangsa yang menerima kerajaan itu yang mana? Kristen atau Islam? Hanya ada dua kandidat. Ya. Kan gitu poinnya. Nah sekarang kalau di Islam, Nabi Isa mengatakan apa? Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Itu satu. Kalau dalam Bible Matius 15:24, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Nah, mana Yesus diutus untuk Kristen? Ada nggak? Ini dulu. Bagaimana Bang Blender? Betul? Betul dong. Beserak lo pokoknya orang tuh. Nah, itu dia makanya. Coba. Yesus mengaku untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Oke, di dalam Al-Quran surah As-Saf dikatakan ini Rasulullahi ilaikum, ya Bani Israel. Bahkan ketika Yesus mengatakan Shema, seruannya Shema Israel, Adonai Eloheinu, Israel yang dikatakan. Bahkan Kisah Para Rasul 13 nomor 23 jelas di situ Tuhan mengutus sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada nenek moyangmu, akan mengutus penolong atau juru selamat untuk Bani Israel, yaitu Yesus. Nah pertanyaannya sekarang, mana Yesus untuk Kristen? Mana? Coba, di mana dalilnya? Silakan. Ini sebenarnya Bang Juma nggak lazim ya, nggak pernah. Bang Juma saya tahu saya pernah dengar komanya banyak yang mengatakan demikian. Bang Juma udah tahu bahwa di Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu tentang ini apa namanya? Beritakanlah. Amanat. Jadikanlah. Itu amanat agung ya, betul. Amanat agung itu lalu Yesus. Saya bacakan biar di bawah tahu bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa. Tapi di itu surga bohongan dan di bumi. Bang cuma harus ingat bahwa segala kuasa itu diberikan sang Bapa kepada sang anak. Itu segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu betul bahwa amanat agung itu tentang misi dan visinya. Jadi kami Kristen itu mengikuti ini. Jadi Bang Juma tadi bilang tentang domba-domba sesat kepada orang Yahudi, betul. Karena Yesus itu datang untuk menggenapi semuanya, bukan untuk hanya memilih orang Israel, karena itu dosa bayang-bayang aja untuk di satu urat itu, Bang. Silakan. Baik. Baik. Ada tidak pengajaran Yesus? Yesus terlalu sempit. Ada nggak perjanjian lama itu diwajarkan oleh Tuhan melalui nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama itu ajarannya untuk seluruh umat manusia? Itu dulu. Ada nggak? Jadi Bang itu betul. Oke, ini banyak ya. Ada nggak? Itu dulu. Ada nggak ajaran kitab Tanak ya yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia? Ada nggak? Kalau kita lihat diri kita Tanak itu sebenarnya betul banyak untuk seluruh umat manusia bahwa. Coba contoh. Minta dalil. Contoh. Minta dalil. Mana dalil? Kitab Tanah, kitab Torah untuk seluruh dunia, mana dalil? Bentar saya cari ini sebentar, Bang. Ya, silakan.
Jadi amanat agung itu adalah data yang baru masuk, nggak ada di manuskrip tertua. Ya. Baik Vatikanus, Sinaiticus itu nggak ada. Ya. Nah, Anda juga harus tahu Matius 28 nomor 19. Di situ ada kata mateteo. Mateteo itu artinya jadikanlah murid. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Nah, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Bangsa murid Yesus itu 12 suku bangsa aja. Makanya dikatakan beritakanlah kepada seluruh dunia. Beritakanlah sampai di ujung bumi. Karena, kenapa demikian? 12 suku Bani Israel itu sudah berserak ke seluruh penjuru bumi. Baca Yehezkiel 5. Di situ sangat jelas Tuhan membuat kemudian keturunan Yakub berserak ke seluruh penjuru bumi. Kemana angin bertiup, ke situ Tuhan membuat mereka 13% dari mereka itu dibuat Tuhan berserak. Seperti itu saudaraku. Jadi meteteo itu artinya jadikanlah murid. Maksudnya ketika kita lihat dalam Yohanes 10 nomor 16, Yesus mengatakan masih ada lagi domba di luar kandang ini. Itu maksudnya adalah masih ada lagi Bani Israel di luar aule, di luar halaman Yerusalem. Nah itulah yang dimaksud beritakan Injil kepada murid-murid Bani Israel yang di luar dari Bani Israel, di luar dari Yerusalem. Bukan kepada orang Roma, bukan kepada orang Batak, bukan kepada orang Bugis, bukan. Beritakanlah Injil ke ujung bumi di mana Bani Israel ada. Jadikanlah muridku, yaitu mereka dari Bani Israel. Makanya di Matius 5 nomor 10 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Nah, tapi endingnya kemudian, tolong tunjukkan ke kita di sini. Saya dengan Bang Blender ingin minta, ya, ingin mengetahui di mana Yesus pernah mengaku kalau dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Itu loh. Itu yang kami minta. Yang Bang Blender mungkin silakan. Ya, Mangrove, kita bicara pakai data di sini ya. Jadi buat teman-teman, saudara-saudaraku di bawah tap-tap ya. Jadi di sini kami memang spesialis, saya berdua, karena selama ini Kristen selalu membuat subahat. Wow, Islam tukang kroyok, Islam kroyok. Selalu kalian menyampaikan dalil di komal-komal Kristen menunjukkan Al-Quran salah. Nah sekarang di sini tidak ada Muslim, hanya aku dan bersama dengan Bang Juma. Naik klan Kristen kemari. Naik klan. Selama kalian tidak menghujat, kami layani kalian dengan baik. Buktikan, bom-bom semua. Buktikan, jangan boleh congor kalian di kandang kalian. Jangan boleh congor. Kami tidak ada kroyok. Ya, macam-macam ku cekek. Macam-macam ku cekek. Berani kalian naik? Silakan. Jadi buat saudara-saudaraku yang Muslim, tahan dulu ya. Kita untuk membantah subahat ini ya. Akibat Kristen mengatakan, wah Islam tukang kroyok, Islam nggak bisa menjawab. Kita tunggu di sini kedatangannya. Paham ya? Lanjut Mangrove, makan lontong. Silakan Bang, kami rindu ada ucapan Yesus, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ada nggak itu? Yang di mana Bang Juma waktu di perjanjian lama? Di perjanjian baru, ucapan Yesus, kan Yesus mengatakan aku diutus. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kapan Yesus pernah mematahkan argumentasinya sendiri? Oh enggak loh, aku lupa. Sebenarnya aku itu diutus untuk seluruh umat manusia. Itu kapan? Kapan? Sampai-sampai orang Kristen, Batak, Andeling, kemudian Karo, Bugis, Toraja, semuanya merasa sebagai pengikut. Nah kita minta pertanggungjawaban gitu loh. Ada tidak selayaknya Nabi Muhammad, litubayyina linnas, kafatal linnas, rahmatan lil alamin. Dia diutus untuk seluruh alam semesta. Itu Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, Yesus diutus untuk Bani Israel. Nah, Kristen ini dari mana? Kalau Yesus itu ternyata hanya untuk Israel. Yang kita minta, Kristen ini dari mana? Jangan-jangan Yesus lain yang kalian ikuti. Makanya tema di sini Yesus dan Isa. Jangan-jangan yang kalian ikuti itu Yesus lain. Karena Yesus yang asli mengaku diutus hanya kepada domba. Sudah gitu yang sesat pula. Sudah gitu dari Bani Israel pula tuh. Sementara kalian bukan domba, bukan sesat, bukan juga Bani Israel. Nah ini yang penting kita bahas.
Nabi Isa jelas bagi kami nabi untuk Bani Israel, hamba Allah, diberi nikmat kenabian. Itu tertulis di dalam Al-Quran surah Maryam. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Jelas itu. Nah, Yesus pun mengatakan itu, seorang nabi tidak akan dihargai di tempat asalnya. Berarti Yesus mengaku dirinya seorang nabi kan? Bahkan dia mengatakan, akulah Mesias. Bukan manusia mengajarkanmu, tetapi Tuhan yang mengatakan itu kepadamu. Aku ini adalah Mesias, aku ini Al-Masih. Berarti dia adalah Isa alaihissalam. Nah, sekarang Isa dan Yesus dalam hal ini, tataran ajarannya mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat. Itu pun dari umat Israel saja. Nah, Kristen ini dari mana? Oh, kami pengikut. Oke, kalau begitu tunjukkan ucapan Yesus di dalam kitab kalian. Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ada nggak? Bentar Bang Juma. Saya lihat ini ada beberapa, saya kasih 3 dalil aja ya. Ya. Ini tentang umat Kristen di 2 Timotius ayat 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 juga menyatakan bahwa Alkitab itu agar itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik yang dimaksud di sini bukan perbuatan baik yang telah kita persiapkan untuk Allah. Bagi Allah satu-satunya pekerjaan yang baik benar adalah pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita lihat di Markus 13 ayat 31, Yesus sendiri telah berkata, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu mengatakan Yesus adalah Tuhan ya. Kita lihat di Roma 10 ayat 9 sampai 13. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam. Jadi maaf Bang Juma cuma mengatakan demikian bahwa ini ayat-ayat demikian mengatakan bahwa Kristen itu. Pertanyaan Bang Juma, di mana ada dalilnya Yesus diutus kepada seluruh manusia? Itu pertanyaan lo, Mangrove. Aku datang untuk seluruh manusia. Hei, aku datang untuk seluruh manusia. Ya, mana itu dalilnya itu? Seperti yang diajarkan Nabi. Nah, ya udah selesai. Gak ada kan berarti kan? Butuh pengikutnya kan, nggak, istilahnya bahasa yang sekarang kita pakai nggak penting. Kalau bagi orang kalau mengimani sesuatu tidak nyata berarti kan sia-sia itu. Bung, Saudara Mangrove, Anda membawa Timotius. Timotius itu Anda tahu? Itu surat untuk Timotius, seorang manusia yang disebut sebagai manusia theos atau manusia dewa. 1 Timotius 6 nomor 11, Anthropos Theos atau manusia dewa. Timotius ini Anda tahu, beliau adalah uskup Kristen yang wafat di tahun 97 Masehi. Timotius ini adalah putra seorang perempuan Yahudi bernama Ainike, yang kemudian ayahnya orang Yunani. Ya, Timotius orang yang tidak disunat, kemudian Paulus menyunatkan, kemudian Paulus pernah memerintahkan kepada Timotius ini untuk minum anggur. Paulus kemudian melantik si Timotius ini menjadi uskup pada tahun 65 Masehi. Di mana? Di Roma. Di mana beliau itu? Timotius ini di mana lagi? Di Antioquia. Nah, itu dia. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan, saya bertanya, mana dalilnya pengakuan Yesus? Kenapa Anda membawa surah Paulus yang hanya untuk seorang bernama Timotius? Kemudian tadi Anda menyinggung Matius 24 nomor 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, itu sudah menjawab. Aku berkata kepadamu, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Perkataanku ini tidak akan berlalu. Artinya tidak ada kekuatan apapun di atas muka bumi ini yang bisa kemudian merubuhkan pernyataan Yesus yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Lalu Kristen ini dari mana rupanya? Anda justru menguatkan pernyataan Yesus. Matius 24 nomor 35. Langit bumi boleh berlalu, tapi perkataanku nggak boleh. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Gimana selesai? Berarti Kristen ini mengikuti Yesus yang mana gitu loh. Sampai sini
Belum paham. Kalau belum paham saya serahkan kepada Bang Blender. Mungkin beliau punya cara lain. Silakan. Aduh, jangan sampai opname lah Mangrove. Kau mau aku opname? Jangan gitu lah Mangrove. Pakai data lah. Aku kadang-kadang stres juga lah nengok kalian ini kadang-kadang iya. Bicara iman, kau nanti masuk toh. Mangrove, kalau benar ajaran Islam ketika kau mati, ini lagi trending mati tiba-tiba. Nanti ditanya kau sama malaikat ya kan. Mangrove, sini kau. Ditanya malaikat kau. Bang Blender, Bang Juma. Tadi Bang Blender bilang kalau ketika engkau mati, saya kasih satu dalil bahwa kami dijamin ini ya. Kita lihat di Yohanes 14. Siapa pula yang menjamin orang ini? Gini Mangrove. Iya biar. Tunggu. Akarnya dulu Yesus itu diutus untuk kalian kakak. Akarnya dulu. Ya, untuk seluruh umat manusia, tapi di mana dalilnya Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia, di mana? Karena tidak ada mengimaninya bahwa ayat itu tuh banyak bang, cuma bang sendiri yang tunjukkan satu aja napa. Itu kata Bang Blender sekarang ini itu lagi santer kita dengarkan ya. Iya. Orang meninggal tiba-tiba. Iya, hati-hati Mangrove. Pernah ada John Peter meninggal tiba-tiba tuh John Peter. Iya, John Peter. Pernah dari komal aku mati, turun dari komalku langsung mati. Ayo, hati-hati kan. Hati-hati, pernah ada orang Kristen gitu. Mati, kena stroke. Langsung, hati-hati kau. Kau nggak bisa buktikan agama yang benar. Tiba-tiba kalau langsung masih saya dijamin sama Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Iya Bang Juma, sekarang kita baca dulu lah biar ini ya. Jangan kemana-mana dulu. Setiap kata humin yang di dalam Bible Anda itu, kata humin itu merujuk kepada Bani Israel. Jangan Anda merasa. Karena itu supaya Anda punya legalitas, tunjukkan Yesus mengaku, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ingat ya, jarak Yesus dengan Anda itu 2000 tahun loh. Dan Anda mengetahui tentang Yesus itu dari Belanda, dari Barat. Bukan orang-orang Yahudi yang datang ke Indonesia ini mengajarkan Anda menyembah Yesus. Tapi orang-orang Barat yang ketika kita tarik benang merahnya, ternyata orang-orang Barat ini memang adalah penyembah dewa-dewa Yunani kuno. Nah ini dulu, benang merah dulu kita cari nih. Supaya kata humin yang ada di dalam kitab Anda itu merujuk kepada orang Kristen. Tunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang adalah Nabi Isa mengajarkan dirinya untuk seluruh umat manusia. Coba. Ada nggak dalilnya? Kita minta. Silakan. Iya, akarnya dulu Mangrove. Gak usah kemana-mana. Akarnya dulu. Ya akarnya kalau saya mau kasih jadi akarnya sebenarnya banyak ya di perjanjian baru. Kita Yesus dalam perjanjian lama yaitu di apa namanya Bang di Yesaya. Ini saya lihat, saya sebut satu-satu ya. Yesaya berbicara mengenai Yesus Kristen. Bang kan apa nyambungnya kira-kira nih Bang Blender? Bang tanya bahwa Yesus Kristen kalau pertanyaannya Bang Juma kan harusnya literasinya kan nggak ada. Iya, nah gini loh Bang, ketika Bang Mangrove ini mengambil data ya dari Yesaya, mohon izin, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bang nih. Coba Anda baca Yesaya satunya, nomor 1, nomor 2. Yesaya itu ramalan, nubuatan, penglihatan Nabi Yesaya untuk raja-raja Yehuda. Sementara Yesus tidak duduk sebagai raja Yehuda. Jangan Anda ambil Yesaya, nggak nyambung. Yang kita minta ini pengakuan Yesus layaknya Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda katakan Matius 24:35, perkataan Yesus tidak akan rubuh, tidak akan berlalu. Berarti itu tidak akan pernah tergantikan. Yesus tetap aja untuk domba yang sesat dari umat Israel. Anda bukan Bani Israel. Kok bisa Anda mengaku-ngaku sebagai pengikut? Silakan. Mangrove, iya, kalau tidak ada akarnya, pohon tidak ada ya Mangrove ya. Ya betul. Nah itu dia. Jadi lanjut bang. Akarnya dulu Mangrove, jangan kemana-mana. Jangan sempat lapar aku Mangrove. Akar dulu. Akarnya tuh Bang Juma kan tanya tentang apa namanya, tentang kekristenan. Harusnya tahu dulu kekristenan kapan. Kekristenan tuh bukan suatu. Jadi Bang kan tentang pengakuan tentang agama itu.
Kami itu kan Lanjut mengikuti Bang Blender, jadi lanjut. tidak Dia semuanya sudah harus bingung keluar. dia Bang. Udah bingung. Jadi Iya, gini, saya tunggu kelas kakapnya naik. Silakan. jadi dari mana kau tahu mangrove ya? Itu orang atau nama kau itu mangrove dari mana? Atau orang lain kau mengenal orang dari mana kau tahu? Dari Begini KTP, tertulis, bahasanya ya tanpa kan? dalil Tertulis. dulu ya, saya jelaskan dulu. Bang Suma soalnya tadi nggak pakai dalil kan, jadi saya juga kita Apa pula Kalau- nggak pakai dalil? Ngarang-ngarang Iya. nggak pakai dalil. Ya Allah ya Rabbi. Udah, gini Mangrove sebentar. Kau kalau bicara mati jantungan kau. Kau bicara mati jantungan kau. Nanti Mangrove ya, kau dengar ya Mangrove ya. Di dalam kegelapan tiba-tiba kau turun mati. Wah, 3 pertanyaan sama kau Mangrove. Sini kau Mangrove. Coba aku kasih kata malaikat tuh. Kau pilih meretak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana kau? Hah? Serak kau, 3-3 kau pilih. Ditanya, siapa nama Tuhanmu Mangrove? Yesus. Ketepak, kena ginjal retak. Itu satu pertanyaan. Udah, ditanya lagi, apa nama kitabmu? Bible. Ketepak, sejak kapan Yesus membawa kitab? Sejak kapan Yesus membawa Bible? Tadi ditanya, ketika kau menjawab Yesus, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak kapan dia mengatakan Tuhan? Udah ginjal kau retak, udah rahang kau. Yang ketiga, siapa nama nabimu? Bapak Paulus. Ketepak, pecah kepala kau, habis. Sejak kapan Paulus menjadi rasul? Wah, berserak kau, coba. Hati-hati kau, Mangrove. Hati-hati. Ngeri kau, Mangrove. Tiap hari kau disiksa, masuk api neraka. Keluarga kau juga bawa sama kau. Minta tolong sama siapa kau? Hati, kau pikir aja nih, betul ini. Siap-siaplah kau Mangrove. Coba, kau kita bicara akarnya dulu, jangan kemana-mana. Gak ada Yesus mengatakan Tuhan. Kalau salah menuhankan, tempatnya neraka kekal selamanya. Ngeri lah, ngeri. Hati kau, neraka. Mau kau neraka terus? Mau kau di neraka terus? Hah? Sekarang begini, kalau kau memang yakin diselamatkan, pasti masuk surga. Mati aja kan udah sekarang. Mati aja kan, cocok. Kau bilang sama yang susah-susah, daripada kau susah cari uang di dunia, cari uang, cari 10.000, 20.000 ribut, kadang berantem suami istri, bagus bunuh diri aja, ya kan? Mati masuk surga, ngapain lagi hidup di dunia lama-lama? Lagian pun nggak ada ayatnya mati bunuh diri berdosa, dosa ditanggung, ya kan? Bagus kalau memang kau pasti selamat masuk surga, menurut kau benar nggak saran aku nih? Benar nggak saran aku menurut kau? Hah, Mangrove? Benar nggak? Kau mati duluan masuk surga. Misalnya ada saudara kau minta pinjam duit, Mangrove, pinjamlah uang kau. Selalu dia pinjam uang karena dia susah. Salah nggak ketika kau mengatakan dia, udahlah mati aja kau sekarang. Orang kau pasti masuk surga. Ngapain kau sih pinjamin uang aku aja? Salah nggak kira-kira? Hah? Salah nggak kira-kira Mangrove? Hah? Salah nggak Mangrove? Ini siapa nih asisten? Sultan? Islam Kristen? Hei, Islam Kristen? Ih, mendesak dia, bahaya kali nih. Wah, serak kau nih. Bisa pula lagi kau bilang aja. Aduh, mendesak. Nah, itu Mangrove. Salah nggak? Jadi gini loh, teman-teman ya. Kami mengharapkan ya. Jadi kalau ada oten-oten tidak berani naik kemari, Mikana siapapun itu, udah gak usah umat muslim mendengar narasi-narasi oten. Gak usah kalian tonton komal-komal itu pengecut. Gak usah ya. Kalau mereka tidak berani naik di sini hanya berdua saja. Aku dan Bang Zuma berdua saja, nggak ada yang lain. Karena mereka memframing Islam tukang kroyok, nggak bisa menjawab. 1000 pertanyaan kau, 1000 dijawab dengan cepat sini. 1000 pertanyaan, 1000 dengan cepat jawab. Ya, kami layani dengan baik. Tapi kalau kalian nggak berani naik di sini, berarti umat Islam, saudaraku, nggak usah kalian tonton semua oten-oten itu. Ya, pengecut semuanya itu, blokir saja. Pengecut, ya blokir saja semuanya. Gak usah membom Magata, sempaknya koyak semua, gak usah tonton. Paham? Ya saudaraku ya, sampaikan ya seluruhnya ya, seluruh Indonesia ya. Kita tantang mereka di sini. Gak ada yang berani. Ya berserak lah kalau berani mereka. Berarti kalau mereka tidak berani membantah narasi kita, Islamlah agama benar. Silakan Mangrove. Mangrove, cocok nggak? Ya. Kira-kira yang disampaikan. Jadi Cocok. lihat Bang Juma lihat kisah para rasul, kisah Rasul 4 ayat 12. Iya, kenapa itu?
Dan ini kan tentang pengikutnya, jadi nggak harus mengatakan semua untuk semua orang. Jadi kan nggak perlu seperti Bang Juma kan. Saya menegaskan di sini bahwa Yesus tidak membutuhkan semua orang mengikutinya. Tapi kalau bagi yang beriman, bukan itu. mengikutinya. Bukan masalah ikut atau pengikut, bukan. Masalah kepengutusan dia ke bumi itu loh. Dia diberi wewenang untuk sebagai pemimpin, sebagai Mesias, sebagai gembala. Untuk siapa? Dia sudah mengakui dirinya. Aku untuk Bani Israel. Itu pun hanya golongan yang sesat aja. Bukan masalah pengikut. Anda boleh mengklaim Anda pengikut. Saya juga boleh mengklaim. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah Yesusnya mengaku dengan mulutnya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Gitu loh. Sampai kita ini kasihan sama Kristen. Iba kami. Kasihan sama kalian itu. Kami ini terharu loh melihat kalian itu. Susah payah kalian joget-joget. Siang malam kalian joget-joget, salto-salto, minum balok, minum tuak, cap topi miring dan seterusnya. Kasihan kalian itu. Mati, pakaian jas dan seterusnya. Kasihan. Bahkan ada yang tidak kawin-kawin. Hanya untuk mengklaim diri sebagai pengikut. Tapi ternyata bukan. Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jadinya kami sedih melihat kalian itu. Sedih. Coba tanya Bang Blender. Bang Blender sedih nggak? Menangis lah Bang. Aduh, sedih kan? Menangis. Cuman satu keuntungannya Bang Blender. Karena dengan adanya mereka mengklaim diri mereka itu pengikut, petani, terong, dan mentimun itu punya keuntungan. Itu ajanya. Selain itu nggak ada. Kami cuman kasihan. Silakan Bang Blender, silakan. Cerot. Makanya memang pernah itu benar aku ketemu Timon di kamar biarawat itulah ya. Jadi itulah salah satunya nggak boleh menikah. Kadang-kadang pun pening ya kan. Perempuan ini kan punya nafsu. Masa Tuhan nggak tahu? Tuhan masa tidak tahu bagaimana dengan umatnya manusia. Coba bayangkan Mangrove nggak boleh menikah. Hah? Kayak mana biarawat itu? Jadi bentar Bang Blender sama Bang cuma kepanjangan ya. Jadi saya cuma ya. Gelisah. Iya. Bahas Timun gelisah. Sama kadang begini Bang Zuma sebagai sama Bang Blender kan udah punya Komal, kasih yang edukasi. Sejak kapan kamu lihat Kristen ada nggak menikah? Apakah ada pernyataan langsung dari siapa orangnya? Salah itu jauh. Kamu jangan mengiming-iming atau berangan-angan nggak jelas. Assalamualaikum, Bang Zuma, Gurunda. Ya. Waalaikumsalam. Biarawati kan nggak menikah. Biarawati kan nggak menikah kan? Ya itu memang dia melakukan. Kenapa dia nggak mau menikah? Apa alasannya? Ya karena memang dia punya alasan untuk mengikuti Allah itu memang ada dalil-dalilnya sendiri. Dia nggak punya nafsu, Mangrove. Dia nggak punya nafsu. Ya tanyalah kepada kan itu dia dikuduskan karena ada dalilnya ya. Jadi mereka kalau ini kan hak itu untuk kebebasan kepada mereka Bang. Bukan berarti mereka nggak ini ya. Tapi Tuhan melarang berzina. Coba kau bayangkan wanita itu memiliki hormon. Jadi enggak ada hal yang positif kalau dari sini. Gini, kalau orang biarawati, contohnya begini Bang. Nanti bilang begini, anak pesantren kenapa dengan ini sekolah tapi nanti suatu saat ada masalah. Kalau contohnya kita lihat bahwa banyak ini pendakwa tentang pesantren, tapi kita nggak boleh salahkan karena itu oknum Bang. Gini, kalau di Islam itu oknum, ajarannya di bawah Nabi Muhammad tidak seperti itu. Kalau orang melakukan itu oknum, tapi kalau Kristen memang dari ajarannya bukan oknum lagi. Bang Blender, maksudnya kita kembali ke topiknya, nggak boleh jauh-jauh banyak nanti cerita. Kalau bahas Timun jantungan. Kembali ke sana. Lanjut. Bang Zuma kasih saya topik, maka sana itu kita fokus topiknya, nggak usah kemana-mana. Ya udah mana tunjukkan dalilnya. Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia. Ya sebentar, Robert, Islam Kristen. Robert. Bang Zuma Matius. Robert. Balik, semangunsong, balik, leku. Semangunsong. Ya. Sehat leku, Kristen lah Bang sampai mati. Oke, mantap leku, udah makan? Belum. Robert? Kristen, dibawa dulu ya. Bising kali.
Ya, oh Leku si Mangunsong udah makan? Belum. Wah, makan saksang BPK enak tuh kan? Hah? Ya, Enak kan saksang? enak lah. Congor itu pernah makan congor udah. Congor belum. Kalah lah kok, aku berani makan congornya. Congornya aku makan. Kalau kalian nggak berani makan congornya. Lanjut. Jadi Leku si Mangunsong. Dari tadi mangrove ya asik menjawab dia sesuai data. Kami pening. Karena Yesus nggak ada mengatakan Tuhan. Dari mana lah kau tahu Leku Yesus itu Tuhan? Coba. Iya, pertanyaannya gini sih Bang. Kalau seandainya dia emang kalau seandainya orang Kristen itu mengaku bahwa Yesus Tuhan, masalahnya di mana buat orang yang mayoritas gitu? Permasalahannya di mana gitu? Kalau Masalahnya kita gini loh, mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Masalahnya begini, kalian nanti masuk neraka, terus kemudian Yesus dan Isa itu sama. Yesus tidak ada mengatakan dia Tuhan, Nabi Isa juga tidak mengatakan dia Tuhan. Kalian masuk neraka, mau kau di neraka? Mau? Bang Blender udah pernah ngelihat orang Islam masuk surga? Lah, kan semua kan dijelaskan di kitab. Ya kan, namanya aturan-aturan. Apa yang terjadi, semua dijelaskan. Kau mau masuk neraka? Ya, iya. Cuma saksinya ada gak yang bilang orang Islam masuk surga? Ada saksinya gak yang melihat bahwa dia masuk surga? Kalau itu serahkan sama Bang Juma. Kalau itu, lanjut. Oke. Surga itu alam yang berbeda, Bang. Kita belum sampai fase itu. Belum ada. Coba Anda baca Yohanes 5 nomor 29. Belum. Nanti setelah kiamat terjadi, baru semua orang dibangkitkan. Jangan ada orang ke surga saat ini, nggak ada. Yesus itu cuma mampir di langit dia. Bang Cuma maaf kata. Di perjanjian lama bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub sudah 2 orang itu naik ke surga, yaitu Enok dan Elia, dan itu Allah naik ke langit, bukan naik ke surga. Naik ke langit. Langsung di dalam surga itu bahwa naik langit itu bukan ke surga, ke langit dia. Sama Yim dalam bahasa Ibraninya nggak ada itu. Uranos dalam bahasa Yunani nggak ada ke surga, dia ke langit. Sama di Al-Quran juga demikian. Nabi Isa naik ke langit, tak ada itu dia naik ke surga, nggak ada. Nah sekarang yang jadi permasalahan adalah umat Islam itu dijanji punya warisan surga, kalian kagak. Jangankan dijanji surga untuk kalian, akarnya aja dulu nih. Yesus mengaku diutus untuk kalian, itu mana dalilnya? Itu loh yang ku minta dari tadi. Ini saya kasih Bang Juma, makanya dengar. Ya silakan. Anda sekira nggak pintar-pintar Bang Juma ya? Sadar. Ya udah silakan. Ya saya nggak pintar, Anda yang pintar. Silakan. Makanya harus dengar ya. Dia kata Elohim itu ya aku adalah aku. Kita lihat bahwa di Keluaran 3. Kenapa lari ke situ, Cak Ayu? Iya, makanya yang saya minta pengakuan Yesus diutus untuk seluruh manusia. Itu loh yang saya minta. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 itu tidak menatakan Yesus diutus untuk seluruh umat manusia. Apa bunyinya? Ya Allah ya Karim. Cuma bunyinya apa? Silakan Anda baca Yohanes berapa tadi? Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti. Coba Anda bacakan kepada saya. Awas ya. Dipukul aja mulutnya pakai tutup panci, memblender kalau dia salah-salah. Awas jangan salah-salah ya. Sekarang dengar. Sebentar Mangrove sebentar. Buat saudara-saudaraku yang muslim memohon 1000 tangan 1000 jari. Aku memohon kali siapapun ya. Tujuan kami di sini adalah untuk membentengin Islam, membantah subhat-subhat. Mohon yang Islam jangan dulu minta naik, mohon kali. Kenapa? Ini untuk membantah subhat-subhat mereka yang selama ini mengatakan Islam itu mengeroyok, Islam itu tidak berani menjawab. Jadi di sini saya berharap saya dengan Bang Juma untuk menantang semua Kristen. Mohon tolong didukung. Jangan pernah ada pemikiran aneh. Mohonlah didukung demi untuk membela Islam dan membantah subhat-subhat Kristen. Siapapun itu saudaraku yang muslim, siapapun itu ya, kita punya strategi dalam hal berperang. Mohon maaf ya. Sekali lagi mohon maaf. 1000 mohon maaf. Lanjut. Nah, kalau Anda membawa kemudian data Yohanes 6 nomor 35, itu kan dia berbicara mengenai akulah roti.
Itu sudah dijawab oleh Yesus di Matius 24:15 nomor 24 yang tadi. Oh, udah jelas. Aku diutus hanya kepada domba. Kan begitu. Nah, lalu kemudian ada orang Samaria, orang Kanaan, wanita Kanaan datang. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada anjing. Kan sudah ada pengakuannya. Jadi percuma Anda membawa Yohanes 6 nomor 35 ini. Bang Juma. Itu tentang perempuan ini apa Samaria itu bukan tentang roti. Artinya tentang air kehidupan. Air kehidupan itu siapa yang hidup? Salah Anda. Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Yesus itu roti kan? Roti itu artinya apa? Nabi. Tubuhnya. Makanan. Tentang kepada orang-orang yang haus. Penafsirannya salah. Tentang roti, anggur itu siapa? Darahnya itu sendiri, Kristus itu tidak sendiri. nyambung Anda ini. Matius 15 nomor 23. Coba Anda baca. Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Kan jelas itu. Nah, kemudian Anda mengatakan Yohanes 6 nomor 35, akulah roti, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Aku roti, roti ini disediakan untuk Bani Israel. Yang ku minta, mana pengakuan Yesus diutus kepada domba yang sesat di luar Israel, kepada seluruh umat manusia. Mana? Bukan untuk semua bangsa. Mana dalilnya? Jangan Anda memaksakan, Bung. Sesuatu yang tak ada dalilnya jangan Anda paksakan. Kasihan kalian itu, kasihan. Ini masalah tafsiran. Anda sendiri Matius 28 itu, saudara. Coba buka original teksnya. Mateteu itu artinya apa? Jadikanlah murid. Mateteu, jadikanlah murid. Itu kata teu itu kembali kepada Yesus. Jadikanlah muridku. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Ya. Nah, sekarang bangsa murid Yesus bangsa apa aja? 1, seluruhnya. Benyamin. 2, Lewi. 3, Yusuf. 4, Nat. Terus apa lagi? Sebutkan 12 bangsa murid Yesus. Sebutkan. Ada nggak masuk Batak? Hah? Masuk nggak? Alamak, susah kali lah kawanku ini. Oh, itu masalah suku, Bang. Itu masalah suku, bukan bangsa. La haula wala quwata illa billah. Orang-orang Yahudi ketika berbicara mengenai bangsa itu bercerita tentang suku. Nah, aduh gimana ini Bang Blender punya murid ini? Gimana lah Mangrove? Aduh kau makan lontong lagi, lontong balap? Enggak? Udah makan? Belum makan Mangrove? Aduh, udah nggak boleh panjang lah. Panas ini. Panas lah, kau nggak bisa tunjukkan dalil. Panasnya suhunya panas ini. Makanya dengar Bang Juma sekarang saya minta Anda benar-benar saya tahu Alkitab Anda yang menguasainya, tapi saya minta Anda menafsirkan ayat ini ya. Bisa nggak? Silakan. Tentang itu Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu perlu pengakuan dan tidak mengaku oleh manusia pun tidak apa-apa. Tadi sekarang Anda harus menafsirkan ayat ini tentang apa? Kenapa dikatakan akulah kebangkitan? Kenapa? Karena dari sejak kemudian dibantainya Bani Israel dari pembuangan Babylon sampai kepada mereka menemukan kemudian jati diri bahwa mereka adalah bangsa yang diberkati. Jangankan masa Yesus, sampai detik ini wajah Bani Yehuda dan Israel itu hilang di atas muka bumi. Mereka mencoba untuk mendudukkan diri mereka di tanah Palestina. Sampai hari ini, apalagi masa Yesus. Jadi jangan Anda mengatakan Yesus kebangkitan itu artinya Dia adalah Tuhan yang dibangkitkan untuk seluruh manusia. Tidak. Ingat Bung, keterpurukan terjadi terhadap Bani Israel atas pelanggaran mereka terhadap hukum Tuhan. Tuhan murka besar kepada mereka. Murka besar. Coba Anda baca Yesaya 1, coba Anda baca. Ulangan 1 Anda baca. 1 perikop Anda baca. Hancur lebur bagaimana Tuhan murka. Bahkan kalau Anda melihat Yeremia 23, baca ayat terakhir nomor 40 itu. Bagaimana Tuhan murka kepada orang Israel semurka-murkanya.
Lalu Yesus diutus, akulah kebangkitan dan hidup. Untuk siapa? Untuk kalian Bani Israel. Sayangnya Yesus yang adalah kebangkitan untuk Bani Israel justru ditolak mentah-mentah. Bang Zuma dengar. Anda sebut Nabi Yeremia. Kita di sini lihat bahwa nubuatan Yeremia, beginilah firman Tuhan dengan Yeremia 31 ayat 15. Dengar dengar tatapan tangisan yang pahit pedih, Rahel menangis anak-anaknya. Ia tidak mau menghibur karena anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Kita lihat penggenapannya di Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan. Ini akarnya dulu, Bang Belender. Ini tolong diajarin dulu. Mangrove, astagfirullahaladzim. Kamu nggak paham karena akarnya kamu dulu, baca Mangrove. doang. Dengar ya Mangrove ya, dengar ya. Kita diskusi, kami pribadi ya. Nggak boleh loh kami sembarang menafsirkan Bible kalian. Nggak boleh loh. Itu punya kalian. Tanya Bang Belender, saya tanya Bang Zuma bisa menafsirkan nggak? Tunggu, nggak ada kami menafsirkan. Nggak ada Mangrove. Sebentar. Gini loh Mangrove. Kami tidak boleh menafsirkan sembarang isi kitab kalian. Kami hanya membaca apa yang tertulis. Sama pemahamannya itu tertulis dengan bahasa Indonesia. Jadi tolonglah. Benar-benar jangan ditafsirkan suka-suka hati. Hah? Mati meja. Ngapa kita yang jadi salah kaprah? Sekarang saya uji Anda ya. Anda sudah menguji saya ya. Sekarang saya lemparkan ke Yosua 10 nomor 21. Coba Anda baca. Apa baca? Tolong dibaca tentang Yosua. Yosua 10:21. Coba Anda baca. Loh, dibacakan aja, langsung aja. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Pertanyaan saya, seluruh bangsa itu maksudnya yang mana? Bangsa mana aja? Silakan. Yaitu kepada bangsa-bangsa itu, yaitu bangsa. Yaitu apa? Itu apa? Yang keluar itu dari bangsa bangsa apa? dari Mesir. Bangsa apa? Di situ dikatakan seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Apakah bangsa Indonesia ikut? Hah? Bung? Apakah bangsa Indonesia ikut juga? Seluruh bangsa loh. Ya kan tahu Yosua kan raja yang besar ya, raja yang dikeluarkan itu tentang keselamatan bangsa Israel itu sendiri. Dia kan raja. Itu paham. Berarti ketika Yesus mengatakan pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, yang dimaksud di sini adalah Kolam. Artinya apa itu Kolam? Bangsa Bani Israel saja. Tidak ada termasuk bangsa Batak, nggak ada. Bangsa Melayu nggak ada. Bangsa Bugis, bangsa Toraja, bangsa Manado, tak ada. Yang dimaksud seluruh bangsa di situ adalah seluruh keturunan Yakub dari keempat istri hasil poligami Yakub. Makanya Tuhan mengatakan dalam Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Gak ada Bani Batak, Ayu, gak ada. Makanya Anda tuh salah bertentangan Bang Zuma. Lah sekarang kurang lagi nih. Nih Bang Blender yang jadi saksi nih, kurang lagi. Yosua 20 tadi yang saya katakan, Yosua 10 nomor 21, kata seluruh bangsa di situ merujuk kepada siapa? Menurut saudara, pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Seluruh bangsa yang dimaksud di sini yang mana? Jawab. Ya Yahudi, orang-orang Israel. Nah itu dari mana Anda tahu bahwa itu Yahudi? Sementara di situ tidak dikatakan Yahudi, seluruh bangsa. Nah, itu memang tentang perjanjian lama, belum menyatakan Kristus itu. Silakan Pak Blender, silakan. Silakan. Itu hanya di bangsa Israel, maka seperti Musa membelah air laut. Cobalah naikkan Paulus yang agak keras sedikit, yang bisa lebih paham Bible. Silakan. Kadang-kadang sedih lah Mangrove ini ya. Gini loh Mangrove lo. Bukan sedih Bang, tapi bertentangan Pak Bang Cuma. Yang sering terjadi pertengkaran sama kita gara-gara kalian menafsirkan sendiri Mangrove. Janganlah seperti itu. Sekarang Pak Blender saya tanya. Kalau di Quran pun kalau kita bisa menafsirkan, apakah memahami isi Alkitab? Nggak bisa. Seperti Bang Cuma tidak bisa memahami isi Alkitab. Sekarang tentang apa? Tentang Mazmur, puisi-puisi itu. Gimana dengan Bang? Sekarang gini Mangrove, oke kuji ya, kuji tentang satu kata aja nih, satu kata aja ya. Kita uji masalah pemahaman ya. Di Markus 12:29, Tuhan itu Esa. Satu kata nih. Esa itu artinya apa? Ya satu. Gak ada Tuhan yang dua. Oke, baik.
Tuhanmu, kutanya, Yesus Tuhan? Yesus Tuhan, Bapa Tuhan? Bapa Allah, Hah? Roh Kudus Tuhan? ya Allah, Berapa jadi Tuhannya? satu. Aduh. Nah ini aja dari satu kata Esa saja udah berserak, Bang Bro. Iya, kamu tahu. Mana semua? Woi, diam kau. Woi. Apa kau? Konten. Biar Kau Bang, konten. biar Bang. Woi, Biar, sebentar. yang kita Pembas putih yang mijin. keras. Pembas mijin. Sebentar kau. Diam kau dulu mute. Kalau urusan penghujatan kau sama aku. Kalau kau mau diskusi baik-baik sama Bang Juma. Sekarang apakah kau mau hujat-hujatan atau mau baik-baik? Oke, ayo. Oke. Oke, silakan. Kau mau bertanya? Silakan. Ayo baik-baik. Baik-baik dengan Juma. Baik-baik. Oke, bertanya kau ya. Jangan mau hujat kau ya. Oke. Mau hujat, Ya. metik nih, otomatis nih. Congor aku. Ayo. Oh. Ya. Kau Putus-putusnya kau. napasmu Bang. Napasmu putus-putus. Dari Nah ini pasti handphonenya merek Oten nih. Merek Oten nih handphone ini. Yakin kali? Ya, jangan mengujak leh. Jadi ya. Bang Juma. Udah Bang, sabar Bang, Cuma, sabar. ya. Cuma. Kita biarkan dulu saudara ini. Membasmi Teos. Oke. Aku ngomong ya. Oke, bicara gantian. Oke. Dalam Alkitab, Yahweh menciptakan neraka untuk menghukum iblis dan setan. Kenapa Allah BTKD yang masuk neraka? Dalam Bukhari 4:4-7 ya. Jelas ya. Dua Alkitab Yahweh ya menciptakan neraka untuk menghukum iblis dan setan-setan. Ya ini karena pertanyaannya kenapa Allah kaki yang masuk neraka? Dalam Bukhari 4:4-7 ya. Yang kedua. Jelas, ya? Satu aja dulu. Satu aja dulu. Oke, ulang lagi ya, Oke. Coba ya. Oke. Ya, Nanti udah. saya balik nanya ya. Kita diskusi baik-baik kan ya. Udah, lanjut Bang. Oke. Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Neraka itu mah kecil, Mas. Neraka itu dipijak-pijak sama Allah, ditiup aja neraka itu. Itu hancur lebur neraka itu. Neraka itu ciptaannya. Dan Allah itu Khalik, pencipta. Neraka ciptaan. Dipijak-pijaknya neraka tidak masalah. Oke? Tak ada masalah itu. Nah sekarang pertanyaan saya balik. Kenapa Tuhan mau masuk ke dalam perut manusia? Oke, Jawab. jawab. Oke, perintah itu Yahweh mencipta neraka. Kenapa Allah Iya, Allah juga menciptakan seluruh alam semesta. Dia yang menciptakan neraka. Khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk menciptakan neraka, menciptakan surga. Nah, kalau Tuhan kami kemudian mengobok-obok neraka, apa masalahnya? Nah, sekarang permasalahannya itu ada di ente. Oke, mau dengar Mbak Yahweh ya. Balik saya nanya. Manusia itu ciptaan Tuhan. Ya, bentar. Manusia itu ciptaan Tuhan. Maria itu ciptaan Tuhan. Kenapanya Tuhan mau masuk ke dalam perutnya Maria? Itu jawab. Bentar. Kenapa ya? Ulang lagi ya. Yahweh ya yang Maha Kuasa menciptakan neraka menghukum iblis ya. Dan dalam 2 Petrus 2:4 itu Yahweh menciptakan itu dan neraka. Nah, kenapa yang melakukan Allah itu? Ya kan sudah kujawab tadi barusan. Neraka bagi Allah itu hanya sebutir alam yang dia ciptakan di antara jutaan butiran alam yang diciptakannya. Neraka hanya sebutir dari ribuan jutaan bahkan miliaran alam atau benda atau makhluk yang diciptakan. Apa masalahnya? Aduh, coba. Oten. Dengar kau. Kau kalau lagi nyelam nggak usah diskusi, woi. Kau lagi nyelam nggak usah diskusi. Keluar kau dari dalam air, kau pakai handuk baru diskusi. Jangan di dalam air kau diskusi. Apa yang kau bilang? Obo. Tenggelam. Makanya ganti, jangan pakai merek HP Oten. Tidak usah koyo. Obo. Apa yang kau bilang? Dia Hah? Tunggu dulu. Benari dulu handphonemu. Handphonemu itu benar. Satpam. Enggak ngerti kami apa yang kau bilang. Mangrove, tahu nggak kau Mangrove? Apa yang dikomonginya? Mangrove, tahu nggak Mangrove? Mangrove, tahu nggak kau apa yang diomonginnya? Ya. Hah? Nggak jelas. Ya, gimana? Tahu nggak kau apa yang diomongin tadi? Nggak jelas kan suaranya kan? Hah? Tengok. Nggak jelas, kumur-kumur kau. Ya, memang putus-putus suaranya.
Tenang. Hati masyarakat. Apanya katanya? Kau coba keluar dulu dalam air. Kau lagi nyelam. Hei, tunggu dulu. Suaramu nggak jelas. Mualaf dengarkan ya. Mualaf dengarkan ya. Itu Allah dengan neraka. Apanya katanya? Dia yang neraka mengkomel. Udah coba turun dulu. Kau turun dulu nanti naik lagi ya. Kau turun dulu nanti naik lagi. Nggak jelas apa omongan kau. Ya, turun dulu naik lagi. Turun dulu. Ya. Oke, diam dulu, gantian kita. Nah, tunggu di bawah ya. Ku dengar, nih, sebelum kamu itu bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan Islam, ada hadits Bukhari menjelaskan kaki Allah berpijak di neraka. Oke, kaki Allah berpijak di neraka. Tahtanya berpijak atau bertahta di atas daripada neraka. Itu maksudnya. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau itu Anda jadikan sebagai senjata untuk menyerang Islam, boleh dong saya balik nanya, Tuhan kami memijak neraka. Sementara di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain, contoh misalnya, dikatakan di dalam Ibrani 12:29, sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Neraka Tuhan kau itu meluap. Neraka Tuhan kau itu. Kemudian di dalam Mazmur 8 nomor 9, asap membumbung dari lubang hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ini Tuhanmu justru apa ini? Neraka ada di dalam dirinya ini Tuhan kau. Seperti ular naga dia. Gila aja kan? Itu adalah cerminan Tuhan yang dinyatakan dalam kitab kau. Jadi enggak usah terlalu lebih kali membahas seperti itu. Mazmur 18 nomor 8. Asap keluar daripada hidungnya, api menghanguskan daripada mulutnya, dan bara api yang menyala-nyala keluar daripadanya. Ini apa? Ini Tuhanmu. Tuhanmu itu ya neraka itu Tuhan kau. Belajar dulu dong, belajar. Oh, nyerang Islam itu harus belajar dulu. Apalagi yang ingin kau serang itu adalah orang yang paham Bible. Jangan, kami ini bukan jemaat biasa. Kami ini udah tamat, udah dikader puluhan tahun untuk membasmi penyembah-penyembah bintang timur. Paham itu? Silakan Bang Blender. Ya, Mahdi, buat teman-teman yang Muslim tahan dulu ya, jangan minta permintaan karena di bawah temanya khusus yang Kristen. Kalau kalian minta naik berarti, ngomong ya, yang Muslim. Ya Mahdi. Baik. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Di bawah dulu Bang ya. Waalaikumsalam. Oke. Ragel Mila. Aduh Majang. Ya, yang teman-teman saudaraku ya, kita di sini menantang orang-orang Kristen yang selalu buka komal, tidak pernah dikasihkan kebebasan dalam hal berdiskusi ketika kita masuk ke komal mereka. Nah, di sini kita menantang 5 slot lagi untuk Kristen yang merasa so hebat. Nah, salah satunya Livin, yang lain semua naik. Selama kalian tidak menghujat, kami akan layani dengan baik. Tetapi ketika kalian tidak berani, jangan pernah tonton lagi umat Islam, ya, komen mereka, karena mereka itu adalah pengecut. Jadi sekali lagi, kami di sini hanya berdua dengan Bang Juma untuk membantah subhat-subhat mereka yang mengatakan kita tidak bisa menjawab tentang Al-Quran, dan mereka selalu mengatakan kita main kroyok. Silakan Glenn, Oten, naik untuk kalian semua, tantang dan buktikan. Silakan Mangrove, janganlah kau buat kami lapar Mangrove. Begini loh Mangrove, kau tadi kenapa bahas timun kau marah? Timun. Kenapa senang? Mangrove, bahas masalah timun kenapa gak senang? Coba. Kau terus agak gelisah, kau pedagang timun gak? Mangrove, pedagang timun. Loh ini fakta, kita bicara fakta Mangrove, gini loh. Yang namanya, gimana Bang Blender? Enggak, bahas timun sebentar, gini loh. Yang namanya perempuan itu kan, dia kan ada masa-masanya. Masa-masa dia punya nafsu, ya kan? Ada. Jadi kalau biarawati itu kira-kira tadi dia makan bergizi, kan nafsunya ada kemana itu Mangrove larinya? Mangrove kok kemana Mangrove? Coba tanya loh, Mangrove. Kemana lah itu coba? Kira-kira gitu. Loh, ada loh secara biologis tuh yang itu memiliki hormon. Coba aku tanya.
Jadi mangrove, aku pernah ketemu, aku pernah ngecek di kamar Birawati. Nah ini fakta, makanya aku terkejut pas ngecek di kamar Birawati. Kamar apa tuh ya? Kamar apa? Kalau di Kristen tuh apa namanya? Kristen tuh apa namanya? Jadi pas lagi geser meja dapat timun, udah terkejut aku. Kak, bang, aku ambil timun ini. Aduh kan, oh iya, aduh malu dia, muka malu. Iya kemarin rencana mau kami makan acara makan di sini, rupanya kawan nelpon. Cuman masalahnya kok menguning, mengkerut, menciut. Kenapa itu mangrove? Timun tuh ya 2 hari. Kenapa itu mangrove? Hah? Coba bisa nggak? Kenapa timun? Kok bedakan timun? Mangrove. Kenapa timun itu menguning, mengkerut, menciut padahal masih 2 hari? Apa sebabnya? Ayo, coba kenapa mangrove? Di paroki, apa kalau Kristen apa ya? Paroki kan namanya kan, gereja-gereja itu kan, mes kan, paroki ya? Ya kan? Dia mangrove ya? Kalau Katolik ya, paroki ya? Iya kan? Ya, kalau di Katolik. Di mes paroki apalah pokoknya di Medan. Pas ngechat aku, apalah, kenapa gitu mangrove? Kok banyak, kenapa? Serah. Ya, PT STTC. Itu kemana aja minta hijau? STTC, selamat siang. 20 liter. STTC. Habis. Menjualannya kok kemarin naik ke Komal. STTC. 10 liter. Habis. 10 liter. Aduh, mati lagi udah jualan, diserak-serak. Aduh, yang jualan yang kemarin. Coba mangrove, coba. Mangrove, kami berharap mangrove, pendeta kau. Coba kau sampai gini loh mangrove, Pak Pendeta. Bentar, kan kau kan sama Bang Juma sama Blender ini. Tunggu dulu mangrove. Sebentar, dari tadi Bang Juma itu minta data samamu, kau nggak bisa menunjukkan, sakit kepalanya. Kau punya komal, tapi jangan banyak bicaranya kebanyakan. Bukan. Bang izin saya zuhur dulu ya. Oke Bang. Iya. 15 menit insyaallah, silakan. Jadi mangrove, gini loh mangrove, kami kan di sini bukan apa-apa. Kau misalkan sebagai jemaat, Pak Pendeta, kau tengok tuh Pak Pendeta, banyak kali umat Islam tuh asik membahas tentang agama Kristen saja. Cobalah, kau naiklah kemari Pak Pendeta, kami kan nggak paham kitab. Rasanya risih juga kami Pak Pendeta. Asik menceritakan, kau bantah kenapa Pak Pendeta? Tapi kalau bayar perpuluhan cepat kau bilang. Tapi kalau bahas kayak gitu nggak mau kau naik. Coba gitu kan Pak Pendetanya mangrove. Kan jadi yang paham kita kan Blender, saya udah paham poinnya, tapi saya maaf kata. Jadi pendeta itu bukan sekedar itu Bang. Mereka udah tahu bagaimana umat Islam itu. Bukan berarti mereka nggak mau naik, tapi orang kalau menyampaikan firman itu dapat dimengerti. Kalau sebagai sia-sia untuk apa Bang? Emang kenapa banyak pemahaman pendeta tentang umat Islam? Itu nggak penting, nggak penting. Itu nggak penting. Bang Rod, tadi kau mengatakan bahwasanya mereka sudah paham tentang umat Islam tuh. Emang apa rupanya penilaiannya terhadap umat Islam? Karena kamu nggak memahami, makanya seperti contoh yang saya kasih ke Pak Bang Juma. Bang Juma tuh saya tahu pintar bernarasi, baca Alkitabnya benar, tapi tafsirnya salah, tidak mengerti karena tidak ada tuntunan Roh Kudus, tidak mengerti. Astagfirullahaladzim. Betul, aku Bang sudah Juma. bolak-balik mangrove kemarin tentang ini untuk memahami kitabnya. Aku pakai kemenyan, pakai bunga-bunga, biar masuk Roh Kudus tuh, nggak masuk-masuk juga. Biar supaya enak kita diskusi, satu pemahaman gitu loh. Aku berharap biar supaya kita enak diskusi membahas kitab itu. Udah panggil apa kemenyan, udah pakai apa ajabi-jabi lah. Abrakatara, Roh Kudus masuk, nggak masuk juga. Agar apa? Kalau masuk Roh Kudus itu sama kita pembahasan satu iman, tapi nggak masuk juga. Gimana? Apa yang salah? Begini Bang Blender, saya cuma kasih tahu ya, di Komal Muslim itu saya lihat ada satu Buya itu ya. Itu teman saya itu bagus itu. Kedua kalau perempuannya itu satu yang dari Dayak Kalimantan itu. Itu beredukasi itu sangat bagus itu. Penting banget. Edukasi. Bang Blender saya lihat baru buka Komal, sebelumnya kan saya tenang kamu benaran. Cuma sekarang saya naik karena memang kamu buka Komal itu edukasi. Yang penting yang enak lah. Ya, jangan kan banyak enak, bahas liarnya, timun lah, ketoprak lah, lontong lah, capek lah, janganlah serius sekali mangrove. Kau kan tahu, aku pun orangnya enggaknya serius-serius sekali. Gini loh mangrove, sebenarnya mangrove aku lebih senang lagi tuh kalau oten tuh yang keras, menghujat. Aku lebih senang. Kenapa aku bilang? Kalau kayak kau ini sopan, nanti mau dihajar nggak tega, kau nggak menghujat. Jadi cuman aku yang tertekan batin dengan narasimu coba. Gimana coba? Aku yang tertekan batin. Makanya aku di sini mengawal. Aku mengawal. Siapa yang menghujat? Aku banting. Congor aku metik. Nah,
Jadi kayak ini Umar Khotob nih. Umar Khotob, Umar tunggu dulu, kita sapa dulu ya, mangrove ya sebentar. Umar. Aduh, nama kau rubah-rubah. Kayak inilah, naik nggak bicara. Ya, Indomaret. Selamat malam. Ya, Islam Kristen. Siang. Islam Kristen. Kristen bang, Kristen, oke sebentar ya. STTC, tadi jualan. STTC. Ya bang. Ya, Islam Kristen. Assalamualaikum bang, aku cuma mau ngasih semangat untuk orang abang. Aduh iya. Tadi kau baca di bawah. Ada di bawah judulnya. Khusus yang Kristen naik. Ayo, aku baru naik bang. Kapok, hati-hati lah kau. Hati-hati kau, kalau naik berarti apa? Ayo lari kau lari. Ya, ketua. Ketua ini ya bang, ketua. Ya lari ketua. Ya Indomaret ini masih muda nih kayaknya ya, Kristennya masih muda ya? Iya bang. Masih muda ya? Kristen bang. Masih muda? Ya kan? Ya masih muda bang. Aku sebenarnya kami ya umat Islam lebih enak lagi diskusi sama umat Kristen tuh yang masih muda, lebih enak loh. Pemahamannya lebih luas dibanding yang udah tua ini loh. Sebenarnya karena yang muda-muda Kristen ini lebih keren diskusinya. Dia berdasarkan logika, nggak berdasarkan iman. Tapi kalau yang kayak mangrove ini tuh aduh ampun. Terus yang pertama, makanya banyak yang mualaf itu yang masih muda. Pertama satu ya, kenapa ya? Ini kami niat di sini bukan untuk mencari orang dimualafkan, bukan. Tujuan kami adalah untuk menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Banyak sudah ya pengalaman-pengalaman mualaf yang masih muda itu. Pertama, mereka didoktrin kebencian dari kecil. Itu satu ya, mengatakan agama Islam, agama teroris, agama tukang kawin. Itu doktrinnya. Dah, setelah mereka bergaul sesama umat Islam, nah mereka tidak didapatkan mereka doktrin seperti itu. Mengatakan Islam itu teroris, mengatakan Islam tukang kawin. Tidak didapatkan mereka. Makanya mereka semua mencari kebenaran. Nah itu fakta loh. Fakta ya, kita bicara fakta dulu sekarang. Nggak usah kita bicara kitab. Kita bicara fakta. Banyak mualaf dari masih muda di bawah umur 30 tahun. Cuman permasalahannya karena ancaman dari pihak keluarga itulah yang membuat mereka takut. Itu loh, itu fakta loh. Aku nggak ngarang, silakan bantah. Dan ini bisa aku buktikan dan bisa aku panggil, silakan kalian selidik. Cuman ini kan menjadi internal bahaya. Jadi janganlah, aku nggak boleh. Ini publik loh, ini publik ya. Aku berbicara nggak mungkin bohong loh, nggak boleh. Di ranah publik kita nggak boleh berbohong. Ya, seluruh Indonesia menyaksikan ini. Seluruh Indonesia menyaksikan ini. Dan ini bisa dibuktikan dan aku bisa memanggil semua orang-orangnya yang menyatakan seperti itu. Ya, nggak boleh. Jadi memang itu fakta. Nah ternyata setelah mereka bergaul, tidak. Akhirnya mereka mencari kebenaran dan mereka pun banyak yang bersahadat. Malah lebih keren loh. Mana dalilnya? Kalau kalian katakan Islam agama cabul, silahkan di Al-Quran kami. Adakah satu ayat saja mengatakan kitab kami cabul? Adakah? Tapi kalau kita merujuk kepada Bible, ya Indomaret, Anda Katolik apa Protestan? Kristen bang, Kristen. Protestan, Katolik. Ya. Enggak, Protestan. Nah, gini loh Indomaret. Jadi kan kami kan hanya menyampaikan kebenaran, ya kan, untuk membuktikan kita dasarnya ini cuma satu Tuhan, ya. Kita dasarnya ini cuma satu Tuhan. Kita percaya, kita dikatakan di Pancasila, di dalam undang-undang kita diberikan kebebasan dalam hal memilih agama. Silahkan, masing-masing punya kebebasan dalam hal memilih agama secara bernegara. Tetapi secara ketuhanan berajaskan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan banyaknya Tuhan di dunia ini, dengan banyaknya agama di dunia ini, tetapi cuma satu Tuhan yang sebenar-benarnya. Sepakat nggak? Sepakat nggak Indomaret? Hah? Ya. Sepakat ya? Hanya satu Tuhan yang sebenar-benarnya pencipta langit dan bumi. Kalau kita tanya,
Saya bertanya kepada umat Buddha, Buddha, apakah Tuhanmu pencipta langit dan bumi ini? Oh benar. Pasti dia mengatakan benar. Benarlah, Tuhan kami lah. Kita tanya ke Hindu, Hindu, apakah pencipta langit ini Tuhanmu? Wah pasti dong, pasti Tuhan kami, kan begitu. Nah, ketika kita tanya kepada semua agama, pasti masing-masing mengatakan Tuhannya lah yang benar, pasti. Tetapi disinilah dasarnya kita beredukasi, berdiskusi, mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Ketika kita salah menuhankan, maka setelah mati tempat kita adalah neraka kekal selamanya. Paham? Neraka kekal selamanya. Selama kita masih hidup, silahkan. Ya, selama kita masih hidup, disinilah kesempatan kita untuk mencari Tuhan yang sebenar-benarnya. Karena kita semua pasti mati. Kita semua manusia pasti mati. Nggak tahu nanti bisa jadi kapan. Nah, inilah tujuannya. Jadi jangan pernah Anda berpikiran negatif. Ya, saudara-saudaraku ya. Jangan pernah Anda berpikiran negatif tentang hal ini. Ya, silahkan. Kalau Anda tidak terima, silahkan. Anda yang menikmati neraka, Anda juga yang menikmati surga. Kami juga sebagai umat Islam. Kami juga sebagai umat Islam. Seandainya Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi ini adalah Tuhannya Kristen, kami yang Islam tidak mengimani Tuhan yang Kristen, maka tempat kami adalah neraka kekal selama-lamanya. Kami umat Islam tidak mau masuk neraka. Siapapun itu manusia, tidak ada yang mau masuk neraka. Iya, nah sebaliknya juga seperti itu. Hah? Oke, udah lanjut, silakan. 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 Iya lo, menit. Hah? Apa kau bilang? Ya, apa tuh? Apa yang kau bilang tadi? Kau Kristen? Kristen? Silakan. Indomaret. Silakan. Kenapa kau ini? Silakan. Aduh. Oke, silakan Indomaret. Apa yang mau disampaikan? Kira-kira sepakat nggak dengan narasi saya? Lanjut. Mau nanya Bang Suma, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang dan buruhan dan Bang Suma lagi sholat. Waalaikumsalam. Ya. Lanjut. Bang Naga Bonar. Siap. Di bawah dulu ya saudaraku ya. Mohon izin ya. Siap. Jadi ini cuma mau narasi sebentar aja Bang. Oh iya, bongkar busukan gereja baru saya turun ya. Lanjut. Oke ya, buat teman-teman semua ya. Hati-hati dengan ajaran Kristen, karena ajaran Kristen telah mengajarkan kita kemunafikan. Saya sendiri pelakunya 30 tahun yang telah memurtadkan orang-orang muslim, tapi alhamdulillah saya sudah masukkan. Karena apa? Karena doktrin dan dogma-dogma bapak-bapak gereja. Sesungguhnya ajaran-ajaran Kristen tidak ada yang benar satupun. Apapun itu dalilnya tidak ada, tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Bibelnya. Ya, Naga Bonar, apa yang nggak benar menurut Anda? Karena Bibel Anda tidak sesuai dengan ajaran yang Bapak Pendeta bawakan. Yang mana? Ya. Tunjukkan. Sebentar, saya narasi dulu. Sebentar untuk debat dengan Bang Mender. Biar nggak panjang lebar, lu nggak boleh bernarasi kayak mimpi siang di siang bolong, nggak boleh. Nah, Bang, oke, Bang Naga Modar, oke Bang. Kita temanya ke situ Bang, itu nanti lain lagi Bang. Nanti jangan ada penyampaian kemana-mana Bang ya. Bang Naga Modar, Leku, oke? Ya, silakan Le. Oke, izin dulu ya. Siap, Le. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu pendapat masing-masing ya, mungkin pendapat daripada para mualaf. Nah, kalaupun itu disampaikannya mungkin rasa kekesalannya aja, ya biasanya itu ya saudara-saudaraku. Tapi memang benar juga. Memang seperti itu harus dibuktikan juga sih, ya kan? Harus dibuktikan juga. Indomaret, Bang Juma lagi sholat sebentar ya Indomaret ya. Lagi sholat zuhur ya. Jadi mangrove, nah itu benar juga loh. Yang terjadi seperti itu. Banyak. Sekarang ini banyak loh. Kadang-kadang sedih juga. Iya, bentar Bang Blender ya. Saya sejak lahir, saya lihat dari kesadaran karena hukum kasih yang paling tertinggi, saya lihat di iman Kristen itu tidak pernah mengajarkan keburukan kepada sesama manusia. Apalagi terhadap Tuhan. Itu yang saya lihat Bang. Jadi kalau mu'alaf yang memang mencari ya cuma sekedar itu terserah, sebenarnya kita nggak bisa menghakimi setiap orang.
Tetapi terserah dia bernarasi. Maksud saya begini Bang Blender, semakin Anda atau orang-orang mengatakan dengan mu'alaf terus dengan mulutnya kotor, tidak mengatakan hal, sekarang orang semua pintar ya, itu akan memurtadkan semua orang. Jadi masa itu edukasi itu berjaga, mulut itu berjaga dengan hati ya. Saya berkata-kata dengan baik, karena Kristen pun seperti Bang Blender mengatakan bahwa tidak bisa memualafkan. Di sini komalnya bukan untuk memualafkan orang atau memurtadkan. Beredukasi benar, tapi kata-kata itu kalau kebanyakan miring, kita harus lihat dari situ karena akan menuainya. Sapan menabur kebencian akan menuainya banyak. Oke, Mang Rup, baik. Saya hargai. Ya, kita juga harus menghargai pendapat setiap manusia orang. Kita harus hargai ya. Ketika dia bernarasi seperti itu, ini masuk ke ranah publik. Betul. Ketika dia berani menyatakan seperti itu, dia punya tanggung jawab dalam perkataannya. Itu yang pertama. Betul. Ya kan? Dia punya pertanggungjawaban dalam apa yang disampaikannya. Nah, karena sudah masuk ke ranah publik. Tetapi gini loh, kebanyakan selama ini sudah nggak bisa dipungkiri ya, Mang Rup ya. Islam itu dikatakan agama cabul, tukang kawin, ya. Islam itu agama teroris. Tetapi ketika ditanya, tidak bisa membuktikan. Nah itu loh, tidak bisa membuktikan. Nah ini dasarnya. Jadi kami itu bukan asumsi, tetapi berdasarkan pendapat kalian sendiri. Oh mungkin Bang Zuma udah monitor Bang? Ya Bang, siap 86. Ya, Indomaret, silakan tadi dia mau nanya sama Bang Juma. Silakan Indomaret. Ya halo. Halo Bang Zuma. Iya halo. Halo. Ya Bang Zuma. Ini ingin bertanya Bang Zuma. Saya dari kemarin udah lama ingin bertanya ke Pak Bang Zuma juga. Tapi kan baru hari ini naik, belum sempat naik juga. Saya pernah minta permintaan naik tapi nggak pernah dinaikin. Iya, gimana? Ya ini Bang Zuma. Kan yang saya ketahui tentang Islam, katanya Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ya kan Bang Zuma? Iya betul. Ini loh Bang, ada satu ayat di surat Al-Baqarah ayat nomor 15 Bang. Di situ di situ dikatakan bahwa Allah memperolok-olok dan membiarkan orang termahami dalam kesesatan. Nah, setelah itu kan Allah itu kan baik, Maha Pengasih dan Pengampun. Kok bisa gitu loh Bang? Dia memperolok-olok. Apakah Allah seperti ini gitu loh? Itu coba Bang Zuma jelasin deh Bang, biar aku paham juga Bang. Iya. Jadi kenapa kemudian Allah memperolok-olok sesuai dengan data yang Anda bawa surah Al-Baqarah kemudian? Ini harus ditahu latar belakangnya dulu. Ketika Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Itu apa sebabnya? Apa sebabnya seperti itu adanya? Karena orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian kepada Allah, mereka tidak mau beriman. Mereka senantiasa selalu memperolok-olok utusan Tuhan. Ya, makanya dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, ma hasratan alal ibadah, ma yatihim mir rasulun illa kanu biyastaziun. Setiap datang utusan kepada mereka, mereka pasti mengolok-olok utusan tersebut. Nah, karena mereka mengolok-olok utusan Allah, maka akibat dari olok-olokan itulah kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 11 ya sampai dengan nomor 12 ayat 12-nya dikatakan Allah memasukkan olok-olokan mereka itu kepada mereka disebabkan karena mereka selalu mengolok-olok utusan Tuhan. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara atau dalam agama Anda sendiri. Utusan Tuhan bernama Yesus itu diolok-olok enggak? Diolok-olok, diludahin, ditampar, ditelanjangin, ditombak, digantung, bahkan dikatakan mati secara terkutuk. Nah, itulah sebabnya kenapa Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Dan hanya orang yang berakal yang bisa sampai kepada kebenaran itu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
Makanya dikatakan apa? Ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, kita urai kebenarannya kemudian. Karena salah satu mukjizat Rasulullah adalah Al-Quran. Isi Al-Quran itu cakupannya adalah mukjizat. Apa itu? Membongkar isi hati tipikal perilaku orang-orang kafir. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, mengganti kesesatan dengan petunjuk yang datang kepadanya. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan perdagangan mereka itu tidak mendapatkan petunjuk. Nah, contoh nih ya, ketika kebenaran itu datang kepada saudara, Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda bisa menerima kebenaran itu? Apakah Anda bisa menerima petunjuk itu? Tidak, Anda tolak. Dengan berbagai macam alibi Anda katakan, oh tidak dong, Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Giliran diminta data, apakah Anda bisa memberikan data itu? Tidak ada. Tidak ada yang salah dalam Al-Quran ketika menguraikan sebuah informasi. Tidak ada. Ini fakta. Yesus mengaku, aku diutus kepada domba yang sesat. Tapi kalian tidak mau peduli. Pokoknya Yesus untuk kami. Padahal Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Israel. Sementara kalian bukan umat Israel. Tapi kenapa kalian terombang-ambing dengan itu? Karena kalian menggantikan petunjuk Tuhan melalui para nabi dengan kesesatan. Ulaika hum syarrul bariyah. Apa katanya? Fi qulubihim marad. Di dalam hati kalian itu ada penyakit. Ada penyakit dalam hati kalian itu. Sudah jelas-jelas Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah kalian terima? Tidak. Apa masalahnya? Fi qulubihim marad. Dalam hati kalian ada penyakit. Nah, jadi Al-Quran tidak pernah keliru bang, ketika Allah mengatakan, aku Tuhan yastahzi'u bihim, memperolok-olokkan mereka, wa yamudduhum, dan akan membiarkan mereka terombang-ambing fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, sekarang permasalahannya adalah, apakah kesempatan untuk keluar dari terombang-ambing dan kesesatan itu ada? Ada. Apa buktinya? Didatangkannya kemudian Bang Soma, diutusnya kemudian para apologet, hadirnya kemudian Komal Bang Blender untuk mengajak kalian keluar dari terombang-ambingnya kalian dari hal kebenaran. Anda menggantikan petunjuk dengan kesesatan. Kami datang nih mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus manusia suci, dia dibebaskan dari orang-orang kafir Yahudi, Romawi, dia adalah orang mulia, diselamatkan dari kematian. Apakah kalian setuju? Tidak. Kalian mempertahankan Yesus harus mati, Yesus harus ditombak, Yesus harus dimaki, Yesus harus ditampar, diludahin, ditelanjangin, diseret. Emang itu nubuatnya memang begitu. Nah itu coba tengoklah. Memang Jelaskan. nubuatnya tentang itu. Nah, tengok. Nah, lihat ini nyata. Itulah saya katakan salah satu isi Al-Quran yang mukjizat terbesar adalah Al-Quran menguraikan isi hati tabiat orang-orang kafir. Tabiatnya, akhlaknya orang-orang kafir. Isi perutnya orang-orang kafir, isi kepalanya orang-orang kafir, dimuntahkan semua oleh Al-Quran. Itu adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Betul kan? Coba lihat, memang Yesus itu ditampar kok, memang Yesus itu diludahin kok, itu untuk menggenapi nubuatan kok, pokoknya Yesus itu mati terkutuk untuk Kristen, itu kan? Oh Anda kan? Inilah yang dikatakan Al-Quran. Karena mereka sering mengolok-olok utusan yang kutus kepada mereka, maka aku menyimpan rasa olok-olokan itu pada diri mereka. Allahu yastahzi'u bihim, dan aku akan memperolok-olok mereka. Anda diolok-olok kan? Coba. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka diolok-olok oleh Allah. Dengan apa kata Allah? Mereka orang-orang Kristen itu lebih hina dari semua makhluk. Itu kata Al-Quran. Tersinggung nggak Anda? Kalau Anda tersinggung, mari kita buktikan. Apakah Anda lebih hina dari cacing? Lebih hina dari monyet? Lebih hina bang. Anda lebih hina dari monyet. Bang Juma, siapa bilang tersinggung? Itu bangga. Bagi Kristen itu bangga. Oh bangga, ya udah. Itulah yang dikatakan terombang-ambing dalam kesesatan. Itu karena Fitughyanihim ya'mahun. Kamu terombang-ambing dalam kesesatan. Itu bukti. Anda merasa nyaman kan? Ya sudah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad walahum azabun azim. Itu kata Allah. Mereka punya hati, tapi mereka dalam hati mereka ada penyakit. Ketika Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, kalian bangga. Kenapa demikian? Fi qulubihim marad. Dalam hati kalian itu ada penyakit.
Dah selesai. Silakan pertanyaan yang lain. Ya, Mangrove tadi Indomaret yang menanggapin. Kau diam dulu Mangrove ya. Ini Indomaret dulu ya. Lanjut. Ya, kan kata Bang Cuma kan bahwa Yesus diolok-olok. Bentar Bang Indomaret. Bang Cuma, kita gantian bentar Bang ya. 15 menit ya Bang. Ya. Sudah silakan. Ya silakan. Kata Bang Suma kan, Yesus itu diolok-olok, diludahi, ditendang, disalib. Ya kan Bang Suma? Itu adalah itu di Bible Bang. Dia nggak mengolok-olok balik kok gitu loh. Tetapi di Al-Quran sendiri jelas Allah memperolok. Itu sendiri siapa bilang? Siapa bilang Yesus tidak memperolok-olok? Yesus mengatakan kalian itu sebagai keturunan ular beludak kok dibilang tidak memperolok-olok. Kalian disebut sebagai orang yang jahat. Yesus sendiri loh, gini loh Bang Cuma. Yesus menyebut kalian guguk anjing. Itu olok-olokan yang luar biasa loh. Gini Bang Cuma. Yesus menyebut kalian itu keturunan ular. Itu bukti kasih Yesus. Enggak, Yesus. Kok kasih Yesus gimana? Kasih Yesus. Enggak membalas. Enggak membalas. Maksudnya kasih Yesus gimana? Kasih Yesus yang mana? Itu sendiri enggak membalas gitu loh Bang Cuma. Tetapi di Al-Quran sendiri jelas kok Allah memperolok. Itu kan bukti dari surat Al-Baqarah itu sendiri nomor 15. Nah, sekarang tolong tunjukkan olok-olokan Allah kepada orang-orang di luar Islam itu yang mana? Coba sebutkan. Kalian disebut apa dalam Al-Quran? Kalian diolok apa? Diolok sebagai orang kafir kan? Iya kan? Nah, Yesus mengolok-olok kalian dengan sebutan apa? Tunggu. Yesus mengolok-olok kalian dengan sebutan apa? Anjing. Ada Al-Quran menyebut kalian anjing, ada? Mana buktinya? Apa? Mana buktinya? Baca Matius 15 nomor 22, 23, 24, 25. Baca. Bahkan Paulus mengolok-olok kalian di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat, yaitu orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Anda disebut kafir oleh Paulus. Justru orang yang memperolok Yesus sendiri itu orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Buktinya orang-orang yang meludahi Yesus, memperolok Yesus, menyalibkan Yesus, itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti yang Al-Quran katakan sendiri. Kata siapa? Kata siapa mereka tidak mengenal Tuhan? Justru Anda yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kalau menurut Yesus, mengapa mereka memperolok-olok gitu loh? Coba. Lah, mereka memperolok Yesus karena menurut mereka Yesus bukan Tuhan. Sekarang menurut saudara, dengar saudara, dengarkan. Yesus menurut saudara Tuhan atau manusia? Tuhan. Ya itu dia. Inilah yang saya katakan, otak kalian ini